Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi ikhtara lana al-islam dina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang berbahagia, tema khutbah kita untuk di siang hari ini terkait dengan makna spiritual dan dimensi kemanusiaan dalam ibadah kurban. Hadirin yang mulia, sesuatu hal yang telah diberikan Allah, Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah dan buat pedoman kita, bahwa setiap ayat Al-Quran yang hadir bukan sekedar sebagai untean untuk tilawah atau kata yang dibaca, akan tetapi dalam sebuah ibadah ternyata merupakan petunjuk hidup yang syarat dengan makna, menjawab problematika kemanusiaan, kemudian meneguhkan tanggung jawab kepada Sang Pencipta, serta membingkai hubungan sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, baik dalam dimensi spiritual dan kemanusiaan yang universal maupun semangat keumatan. Hadirnya kita muliakan, surah yang barusan kita bacakan merupakan pengabadian sebuah peristiwa dalam sejarah peradaban kemanusiaan, episode pertama dalam sejarah pengorbanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah pelaksanaan kurban pertama yang dilakukan oleh kedua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Dalam sebuah peristiwanya, watslu alaihim na'abnai Adam bil haq. Wahai Muhammad, bacakanlah kepada umatmu berita tentang yang benar tentang dua putra Adam terkait ketika mereka mempersembahkan ibadah kurban. Di antaranya ada yang diterima dan kemudian ada yang ditolak. Dan ketika ada yang ditolak, salah satu surat yang berkata, sesungguhnya aku pasti akan menghancurkanmu, aku akan menghilangkan eksistensimu karena sebuah kedengkian. Dan Habil berkata kepada saudaranya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Waqala innama taqabbalullahu minal muttaqin. Hari ini yang kita muliakan, sesungguhnya ibadah kurban yang diperintahkan kepada kita sebagai umat Islam, sebuah peristiwa bukan sekedar sejarah, melainkan syarat dengan pesan akidah yang melampaui zamannya. Di antara keduanya hanya persembahan Habil yang diterima. Kemudian apa persoalannya ketika persembahan Habil diterima? Ada sebuah perbedaan, bukan terletak pada kualitas dan kuantitas materi yang dipersembahkan, melainkan bersumber pada kedalaman dan kemurnian niat yang menyertainya. Korban Habil diterima karena menghadirkan korban dengan penuh keikhlasan dan kejernihan hati, sebagai sebuah pengabdian yang lahir dari rasa cinta dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa disertai dengan pamrih duniawi, tanpa sebuah sandiwara dalam berbuat baik. Sebaliknya, korban Qabil ditolak karena bukan sekedar kekurangan materi dan kualitas yang disajikan kepada Allah, tetapi juga hatinya telah terkontaminasi oleh api kedengkian dan iri hati, tidak menghargai keberadaan saudaranya sendiri. Hari ini kita muliakan pesan abadi Allah dalam Al-Quran yang barusan kita bacakan, bahwa nilai sebuah ibadah tidaklah ditentukan oleh kemegahan penampilan, sebuah roadmap terkesan ilmiah dan luhur, kemudian berlindung pada nilai-nilai keluhuran, melainkan adalah sebuah kemurnian niat yang didasarinya, dan bahwa kurban sejatinya adalah ekspresi ketulusan, bukan ajang kompetisi,
atau instrumen untuk mengungguli sesamanya. Hadirin yang kita muliakan, pesan ini semakin dipertegas dalam firman Allah yang menjadi pengingat bahwa darah dan daging kurban tidak akan pernah menjangkau hadirat Allah. Allah Malikul Quddus, Allah Maha Suci, tidak mungkin akan bersentuhan dengan materi. Allah Maha Suci, dia akan menerima kesucian, yaitu dari hati yang tulus. Sesungguhnya darah dan daging tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah adalah niat dan ketulusan hati kita. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakayyana lahu taqwa minkum. Sesungguhnya tidak akan pernah sampai darah dan daging di hadapan Allah. Yang akan sampai adalah niat hati kita yang tulus. Masih terkait dengan dimensi keikhlasan sebagai sebuah dimensi spiritual. Al-Quran menggambarkan lanjutan episode berkorban selanjutnya, yaitu paling monumental dan paling sering direnungkan sejarah dalam peradaban Islam, yaitu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya tercinta. Ketika ada sebuah perintah berkorban, keduanya menerima dengan penuh keikhlasan. Keduanya tampil sebagai teladan puncak dalam hal ketaatan dan ketulusan. Keduanya menyambut dengan kepasrahan yang utuh dengan hati yang tenang. Ibrahim alaihissalam tidak gentar dan Ismail alaihissalam pun tidak lari. Keduanya berdiri di hadapan ujian terbesar dengan sebuah jawaban. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jawaban dari putra tercinta menunjukkan ketukan akidah, ketulusan hati untuk menerima perintah-perintah dari Allah. Intinya dalam berkorban adalah penuh niat yang ikhlas. Keikhlasan, ketulusan, itulah yang sampai kepada Allah. Motivasi berkorban bukan untuk bersaing, tetapi adalah sebuah ketulusan jiwa di hadapan Sang Pencipta. Itulah pertama terkait dimensi untuk spiritual dalam berkorban. Yang kedua atau yang terakhir, bahwa berkorban mempunyai dimensi kemanusiaan, yaitu menjumpai Allah di tengah orang-orang yang kekurangan dengan sarana berkorban. Hadirin yang kita muliakan, sesungguhnya warisan agung tentang berkorban dari putra Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail, kemudian diteruskan, disempurnakan dalam ajaran Rasulullah SAW, yaitu umat Islam. Sebagai sebuah momen paling bersejarah dan perjalanan dakwahnya pada Haji Wada di Mina, Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta sebagai ibadah korban, sebuah persembahan yang belum pernah tertandingi dalam sebuah sejarah. Keagungan amal ini selaras dengan sabda beliau yang diabadikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ma'amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabu ilallah azza wa jalla min hiraqid dam. Sesungguhnya tiada amalan yang paling mulia di hari nahar kecuali adalah berkorban. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan korban pada hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah sebagai dimensi spiritual, namun terdapat dimensi kemanusiaan. Bila puasa menjadi pesan sosial agar kita mampu merasakan lapar, sebagaimana saudara kita yang sedang lapar. Tetapi ibadah kurban memberikan pesan agar mereka orang-orang yang lapar merasakan kenyang sebagaimana kita merasakan kenyang. Manusia akan dekat kepada Allah bila mendekati saudara-saudaranya sedang kelaparan dan sedang membutuhkan. Dalam sebuah hadis qudsi yang sebuah terjemahannya, ya Allah, kata Nabi Musa, di mana aku harus menemuimu ya Allah? Maka Allah menjawabnya ketika ayat Rabbi aina abkika ya Allah, qala ibghi indal mustaqirah, dalam arti temuilah aku di dalam sebuah komunitas yang boleh jadi sedang terpinggirkan, komunitas yang sedang tersistemkan untuk kemiskinan, sebuah komunitas yang memerlukan bantuan. Kita hadir berarti kita sedang menemui Sang Pencipta, bahwa kita sebagai perpanjangan nilai-nilai ilahi untuk membantu sesama. Oleh karena itu, daging kurban distribusinya berikanlah kepada orang-orang yang rasanya tidak mampu untuk melakukan sesuatu, dan kita bantu agar sama merasakan apa yang kita rasakan. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Sesungguhnya makanlah sebagian dagingnya dari ibadah, dari kurban, dan berikanlah kepada orang-orang yang rela dengan apa yang ada dan orang-orang yang meminta-minta. Mudah-mudahan
ibadah korban kita tetap menjadi sebuah dimensi spiritual karena keikhlasan, dan juga sebagai dimensi kepedulian, sebagai pesan moral untuk peduli antar sesama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله المرسل لطاعته والمسجر عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريقا من الله رب العالمين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريق العلماء والعاملين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم اهدنا الطريق المستقيم، طريق الأشفياء والذاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر.